Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Wiridahana dan rekan saya Sifa Salmadila dari kelas 11 DJKPA. Di sini kita akan menjelaskan tentang biografi Doris Dekker. Kelahiran dan keluarga Doris Dekker. Doris Dekker lahir pada 8 Oktober 1879 di Pasuruan, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga dengan darah campuran. Ayahnya Auguste Henry Edward. Doris Dekker adalah keturunan Belanda yang bekerja sebagai administrator perkebunan, sementara ibunya Louise Margaret Naumann adalah keturunan Jerman Jawa. Riwayat pendidikan Doris Dekker. Doris Dekker mengawali pendidikannya di Sekolah Nes Pasuruan, kemudian melanjutkan ke HBS Holger Burger School di Surabaya. Setelah itu, ia pindah ke Gymnasium Kuning Willem III School, sebuah sekolah elit di Batavia, Jakarta. Pendidikan ini membekalinya dengan wawasan luas yang kelak digunakan dalam perjuangan politik dan jurnalistik. Riwayat karir dan organisasi. Setelah menyelesaikan pendidikan, Doris Dekker bekerja di perkebunan kopi Sumber Duren, Malang, Jawa Timur sebagai pengawas, namun ia sering membela para pekerja pribumi yang diperlakukan tidak adil sehingga kurang disukai oleh rekan-rekan kerjanya sesama Belanda. Akibat konflik dengan manajemen, ia dipecat dan sempat mengalami depresi. Doris Dekker kemudian pergi ke Afrika Selatan, di mana ia ikut berpartisipasi dalam Perang Boer melawan Inggris pada tahun 1899. Ia juga sempat menjadi warga negara Afrika Selatan. Sekembalinya ke Hindia Belanda, ia meniti karir sebagai wartawan dan penulis. Tulisan-tulisannya banyak mengkritik kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1912, bersama Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Idis Partis, partai politik pertama yang memperjuangkan kemerdekaan Hindia Belanda. Namun partai ini dianggap mengancam kolonialisme dan akhirnya dibubarkan sementara ketiga tokoh tersebut diasingkan. Peran dalam pergerakan nasional. Doris Dekker adalah tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama dalam yang pertama, menyebarkan gagasan nasionalisme melalui Idis Partis. Ia mengadvokasi persatuan antara kaum pribumi dan keturunan Indonesia Eropa untuk melawan penjajahan Belanda. Untuk yang kedua, pendidikan politik. Ia mendorong pentingnya pendidikan politik bagi rakyat Indonesia untuk menyadari hak-hak mereka setelah kembali dan pengasihan. Ia aktif dalam kegiatan politik dan menjadi anggota Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945. Masa akhir dan wafat. Pada masa akhir hidupnya, Doris Dekker terus aktif di dunia pendidikan. Ia kembali mengelola kesatrian setelah melewati berbagai tuduhan dan hambatan dari pemerintah kolonial Belanda. Doris Dekker menghembuskan nafas akhir pada 28 Agustus 1950 di Bandung, Jawa Barat. Warisan perjuangan dan pengabdiannya tetap dikenang sebagai bagian penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan presentasi ini. Semoga informasi yang kita sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.